Baiklah ya, itu kita malam hari ini bicara tentang baginda Nabi saja. Pertama, beliau seorang manusia biasa sama kayak kita. Yang kedua, yang paling hebat dari baginda Nabi itu apa? Yang paling hebat dari baginda Nabi itu akhlak. Yang paling hebat dari baginda Nabi akhlak. Bahkan akhlaknya baginda Nabi dipuji sama Allah. Ayo, kira-kira kalau Allah yang sudah muji, apakah perlu pujian dari manusia? Wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau Muhammad sungguh memiliki budi pekerti yang paling baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba lihat akhlak Nabi. Ada berapa akhlak Nabi? Dari sekian banyak akhlak-akhlak Nabi dicatat sama ulama-ulama, yang paling hebat dirangkum tuh ada 3 akhlak Nabi yang dahsyat. Apa? Pertama, akhlak Nabi itu yang paling dahsyat, silman qata'ak, jalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Bayangkan akhlak baginda Nabi, jalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Tanpa kita sadarin Bapak Ibu sekalian, sekarang ini yang namanya silaturahmi sudah mulai langka, nyaris mahal adanya. Padahal Jenderal Besar Sudirman pernah mengajarkan, Islam kalau mau besar harus kuat. Islam kalau mau kuat harus bersatu. Tapi tidak mungkin Islam bisa bersatu tanpa ada jalinan silaturahmi di antara kita. Silaturahmi sesuatu yang sudah pasti. Ingat, serigala hanya akan memangsa domba yang keluar dari kawanannya. Selama kita bersatu padu, selama kita saling erat, saling tolong menolong, saling bersatu, insya Allah nggak akan ada apa-apanya Pak yang lain Pak. Betul? Ayo, orang tua saya dulu, Hadratul Syekh Allah yarham ya Zainuddin MZ, mengajarkan Islam kalau mau kuat di Pekanbaru ini harus seperti 5 jari nih. Ini 5 jari ini kalau dia kuat, rukun, kompak, bersatu, apa sih yang tidak bisa dipegang? Betul. Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, merasa dirinya paling hebat, apa Pak yang bisa dipegang dari tangan kita ini? Benar gak? Coba 5 jari ini kalau dia kompak nih Pak, makan enak, naik motor laju, naik Honda laju, iya kan? Main badminton nyemesnya enak. Kadang-kadang tengah malam bapak susah tidur, ngumpulin orang berempat main gaple. Tuh kalau 5 jari ini bersatu nih, kalau 5 jari ini bersatu nih. Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, ndak mau bareng, maaf, jempol jari paling besar dari 4 jari lainnya. Betul? Silahkan Bapak Ibu makan pakai jempol saja, 3 hari belum selesai Pak. Itu loh pentingnya nilai silaturahmi. Dah, malam hari ini kita ngomong 5 jari. Ini jari apa? Jempol. Siapa jempol nih? Umaro, pemerintah. Ini Islam kalau mau kuat di Pekanbaru, bahkan Islam kalau mau kuat di Indonesia, harus ada pemerintahannya, baik pemerintahan pusat maupun daerah, itu yang konsekuen untuk ngawal Islam. Itu harus konsekuen untuk ngawal Islam. Islamnya harus kuat, pemimpin-pemimpin kita nih. Makanya diistilahkan dalam itu jempolnya nih Pak. Ini kepala nih. Maaf sekali, kita nggak bisa tanda tangan urusan apapun kalau cap jempol sah jual beli. Betul apa betul? Lo ini loh, ini kreditasi Pak. Ini kreditasi, apaan saja kalau sudah diginiin sama pemerintah enak Pak. Diginiin nyungsep kita Pak. Harus ada nih pemerintahan kita, baik tingkat RT, baik tingkat RW, baik tingkat dusun, baik tingkat desa, tingkat kota, tingkat provinsi, kabupaten, bahkan tingkat negara.
yang pemimpin-pemimpinnya konsekuen ngebelain Islam, bukan malah cari duit dalam Islam. Hui. Tuh jempol, udah ntar gue ditangkap lagi. Tuh jempol. Ini jari apa? Telunjuk. Siapa telunjuk? Agnia, orang kaya. Ini di tempat kita Pak Haji, kalau Islam mau jaya, mau enak, harus ada orang kayanya yang berani ngeluarin duit untuk kemajuan agama. Maaf sekali, maaf, bangun masjid seperti ini Pak, tidak cukup pakai takbir Pak. Allahu Akbar, jeleng AC turun dari langit, enggak, kudu beli juga Pak, harus ada orang kayanya. Ya, pengajian kayak begini harus ditopang dengan orang kaya Pak. Kalau cuma ngandelin jamaah payah. Pengajian apalagi bukan tablik akbar, pengajian biasa yang ngaji 3 pojokan, sebelah sini pules, sebelah sini ngantuk, sebelah sini ngiler. Ustadz udah pegang dada aja, ampun dah. Harus ada orang kaya di sini nih yang berani mengeluarkan harta untuk kemajuan agama. Lagi Pak, mohon maaf, apa saja, saya berani bilang apa saja, kalau ada orang kayanya, insya Allah urusan gak akan lama Pak. Makanya disimbolkan telunjuk. Kenapa? Kalau orang kaya nunjuk, selesai urusan Pak. Pak Haji, nanti perpustakaan Islam dibangun sebelah sana ya. Tuh, kalau orang kaya yang nunjuk Pak, selesai perpustakaan, gak lama-lama Pak. Coba model kita nunjuk-nunjuk gak punya duit. Orang tepuk gak model, kamu nunjuk-nunjuk. Ada pepatah berkata begini, orang kaya selalu benar, orang miskin kebagian salah. Karena pernah kejadian, ada satu orang kaya lagi kumpul-kumpul Pak di tengah orang banyak. Rupanya dia sakit perut, nggak sengaja keluar di angin kentut. Dut, Bapak sehat ya? Ya Allah, sehat dibilang tuh orang kaya. Kenapa? Kaya. Coba model kita kentut sembarangan Pak, bau bangke lu. Kentut aja kita masih salah Pak, bagaimana urusan ngebangun? Harus ada orang kayanya di tempat kita yang berani mengeluarkan harta untuk kemajuan agama. Saya lihat Pak Haji, alhamdulillah di tempat kita nih, saya ngelihat dari tadi pas habis masuk, alhamdulillah orang kaya banyak di tempat kita. Amin. Orang dermawan yang dikit. Loh, kenapa bisa kayak begitu? Karena kedermawanannya orang kaya merupakan satu mutiara yang sudah mulai diangkat oleh Allah. Dan kadang-kadang kita suka nggak yakin dengan janji Allah Pak Haji. Kenapa? Janji Allah dalam Al-Quran itu hak. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat 10 kebaikan, Allah lipat gandakan. 1 kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Bayangkan, 1 berbalas 10. Tapi karena kita tidak yakin, sekarang saya tanya, tapi jawab jujur ya Pak ya. Nih kita main jujur-jujuran di masjid nih, mau? Baik. Ketika sholat Jumat kita nih kan berangkatlah kita sholat Jumat. Ya, sholat Jumat, pada sholat Jumat enggak hari Jumat? Sholat. Yang sholat, nah iya yang sholat, yang kagak mah tidur. Sholat, baiklah, masuklah kita ke masjid. Kebiasaan kita nih sebelum sholat, pas lagi sholawat, itu kan ada kotak lewat, benar ya? Oke, kita sadar Pak, di kantong kita ada duit 100, 50, 20, 10, 5.000 dan 2.000. Berapa yang kita masukin? Ayo jujur. Kita lupa Pak, 2.000 terasa besar di dalam masjid. Kita lupa itu harta kita sesungguhnya Pak. 100.000 ketika kita keluar dari masjid hilang saja bagaikan asap kendaraan bermotor.
Ini yang terjadi sekarang. Kedermawanannya orang kaya mulai diangkat satu demi satu oleh Allah. Makanya untuk jadi dermawan belum tentu harus kaya. Saya diajarkan guru saya Hadratus Syekh Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar bahwa 5.000 yang dikeluarkan oleh orang miskin dan 5.000 yang dikeluarkan oleh orang kaya pahalanya jauh lebih besar 5.000 yang dikeluarkan oleh orang miskin. Kenapa? Untuk sekelas agnia orang kaya 5.000 nggak ada artinya, Pak. Tapi untuk sekelas orang fakir 5.000 mungkin jatah makan dia hari itu. Bayangkan Allah sampai mendetail segitu sedemikian rupa tentang urusan sedekah. Bahkan dalam surah Al-Munafikun sudah jelas bahwa sesungguhnya sesaat setelah sesaat setelah roh diangkat, roh itu memohon, bermunajat kepada Allah. Roh meminta kepada Allah tuh saat setelah sakaratul maut. Apa permintaan roh kepada Allah saat itu? Rabbi laula akhartani illa ajalin qarib. Wahai Tuhanku, tolong tunda nih kematianku sebentar, tunda kematianku. Bayangkan saat sakaratul maut nanti ruh kita menjerit-jerit, Pak. Ya Allah, tunda sakaratul maut saya, ya Allah, tunda. Saya mau hidup lagi, ya Allah. Kalau saya mau hidup lagi, kalau Engkau ya Allah kabulkan permintaan saya, fa'as-saddaqa, saya akan bersedekah ya Rabb. Saya akan bersedekah yang banyak. Kenapa dalam surah Al-Munafikun disebutnya fa'as-saddaqa, saya akan bersedekah? Kenapa enggak disebut sholat? Kenapa enggak disebut santuni yatim? Kenapa enggak disebut pergi haji? Imam Qayyum Al-Jauzi menjelaskan dalam tafsirnya itu salah satu wasilah, salah satu penolong kita saat sakaratul maut lewat sedekah. Ibnu Qayyum Al-Jauzi dalam satu riwayat yang menjelaskan salah satu perkara kita dalam menolong sakaratul maut itu adalah sedekah. Allahu Akbar. Bayangkan Pak, saya ngaji ketika pesantren, rasa sakit sakaratul maut itu Pak bagaikan 300 kali tebasan pedang yang paling tajam. Riwayat lain menyatakan bagaikan ditusuk oleh ribuan jarum secara bersamaan. Riwayat lain menyatakan bagaikan dikuliti hidup-hidup dari ujung kaki sampai ujung pala. Begitu rasa sakitnya sakaratul maut. Mampukah diri kita nanti untuk menghadapi sakaratul maut kita sendiri? Yang bisa menolong dan yang mampu menolong kita saat sakaratul maut, harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada orang kaya, orang kayanya yang berani mengeluarkan harta di jalan Allah.